Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan bersama-sama melakukan praktikum penginderaan jauh untuk litosfer, acara yang pertama yaitu pengenalan relief. Untuk tujuan dari acara ini sendiri adalah untuk melatih proses identifikasi relief permukaan bumi pada citra sebagai dasar penerapan penginderaan jauh untuk geomorfologi, geologi, dan tanah. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah ArcMap atau QGIS dan juga citra DMS-RTM dengan resolusi spasial 90 meter. Sebelumnya mari kita bahas sedikit mengenai relief. Relief adalah bentuk permukaan bumi secara umum. Adanya relief permukaan bumi adalah sebagai akibat dari proses-proses geomorfologi yang ada, baik dari tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Seperti teman-teman ketahui bahwa tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri, dan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga tektonik dan juga vulkanik. Sedangkan tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, yang dapat disebabkan oleh angin, air, ataupun sinar matahari. Untuk tenaga tektonik sendiri, proses-proses yang terjadi misalnya adalah pergerakan lempeng yang menghasilkan bentukan-bentukan berupa patahan dan juga lipatan. Sedangkan pada aktivitas vulkanik misalnya adalah pembentukan magma, kemudian juga penerobosan magma, dan hasil bentukannya misalnya adalah gunung api. Sedangkan pada tenaga eksogen, itu misalnya proses yang terjadi adalah proses erosi dan juga proses pelapukan. Hasil dari proses-proses yang ada misalnya adalah pembentukan gumuk pasir dan juga pembentukan sungai meander. Nah, istilah relief sendiri sering disamakan dan dipertukarkan dengan istilah fisiografis, morfologi, dan topografi. Tapi untuk istilah morfologi sendiri cenderung ke arah jenis bentukan yang ada di permukaan bumi. Berikut ini adalah klasifikasi relief. Pada klasifikasi ini, relief dibagi menjadi 8, yaitu datar, agak datar, berombak hingga bergunung. Dengan parameter yang digunakan adalah kemiringan lereng dan juga beda tinggi. Interpretasi relief dapat dilakukan dengan penginderaan jauh menggunakan citra satelit, foto udara, ataupun DEM. Interpretasi relief ini sendiri biasanya dilakukan dengan menggunakan interpretasi secara visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi. Sebenarnya mirip seperti interpretasi penggunaan lahan atau penutup lahan, hanya saja kunci interpretasi yang digunakan mungkin sedikit berbeda. Biasanya dalam interpretasi relief ini kita menggunakan citra grayscale, hitam putih, tapi pada beberapa kondisi terkadang menuntut untuk menggunakan tampilan spektral, misalnya dengan menggunakan warna komposit. Hal tersebut dapat membantu dalam pengenalan bentukan atau bentuk lahan yang ada di permukaan bumi. Nah, berikut ini adalah 9 unsur interpretasi seperti biasa, yaitu rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan atau tinggi, situs, dan asosiasi. Berikut ini adalah dua contoh citra. Pada bagian kiri kita punya DMS-RTM, dan di sebelah kanan kita juga sebenarnya citra yang sama, yaitu DMS-RTM juga. Akan tetapi pada citra sebelah kanan telah ditampalkan dengan kemungkinan citra Landsat dengan komposit mungkin 576, silakan dikoreksi jika saya salah. Dari kedua citra ini tentu kita lebih mudah menggunakan citra sebelah kiri dalam membedakan relief. Karena unsur interpretasi berupa rona, kemudian bayangan dan juga tekstur lebih jelas terlihat di citra sebelah kiri. Sedangkan pada bagian kanan, informasi relief sebenarnya masih ada, hanya saja tertutup atau bias dengan warna yang ada, di mana warna itu menggambarkan penutup lahan yang ada. Sehingga terkadang ketika kita menggunakan citra seperti yang ada di sebelah kanan ini untuk interpretasi relief, justru kita malah mendeliniasi penggunaan lahannya. Oleh karena itu, lebih dianjurkan untuk menggunakan citra sebelah kiri dalam pengenalan relief. Selanjutnya, untuk analisis citra dengan menggunakan penginderaan jauh untuk geomorfologi, geologi, dan tanah, kita mempunyai 3 tahapan. Yang pertama adalah deteksi dan identifikasi, yang kedua adalah pengukuran, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Untuk deteksi dan identifikasi, kita menggunakan unsur-unsur interpretasi yang ada, baik berupa bentuk, tekstur, pola, dan lain-lain. Kemudian untuk tahap kedua, yaitu pengukuran jarak tinggi ataupun kemiringan lereng.
Pada praktikum kali ini, karena kita melakukan praktikum berbasis digital, maka saya kira untuk pengukuran jarak tinggi dan juga kemiringan lereng itu dapat dilakukan dengan menggunakan tools-tools sehingga lebih mudah. Namun demikian pada praktikum biasanya kita menggunakan foto udara cetak, sehingga dalam pengukuran kita harus menggunakan penggaris dibantu dengan stereoskop, baik untuk mengukur jarak maupun mengukur ketinggian. Sedangkan untuk tahap yang ketiga, penarikan kesimpulan, itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif, di mana penarikan kesimpulan didasarkan pada fakta-fakta yang ada di citra. Contohnya adalah dalam mengenali wilayah dengan relief datar. Biasanya relief datar itu memiliki tekstur yang halus, cenderung halus, dan juga bayangan yang tidak ada. Yang dimana bayangan itu menandakan bahwa adanya perbedaan ketinggian. Berarti bahwa tidak ada bayangan menunjukkan bahwa wilayah tersebut cenderung datar. Nah, salah satu unsur interpretasi yang lain yang dapat digunakan adalah asosiasi, di mana wilayah dengan relief datar itu biasanya berasosiasi dengan sungai berbentuk meander. Sungai berbentuk meander atau sungai berkelok-kelok itu menandakan bahwa tenaga erosi yang ada dan juga tenaga gravitasi yang ada itu cenderung rendah, sehingga air itu mencari jalan atau mencari lapisan batuan dan tanah yang lebih lemah untuk dierosi. Sedangkan biasanya pada wilayah dengan topografi yang lebih tinggi atau beda tinggi yang lebih tinggi, itu sungai-sungainya berbentuk lurus-lurus. Hal tersebut dikarenakan tenaga gravitasi atau energi erosi yang dimiliki lebih besar sehingga lebih mampu untuk menembus batuan dan juga lapisan tanah. Nah, berikut ini kita akan mencoba untuk melakukan interpretasi relief dengan menggunakan DMS-RTM seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya. Untuk yang pertama kita lakukan yang mudah terlebih dahulu, di mana dapat dikenali relief datar berupa dengan unsur interpretasi yang kita gunakan misalnya adalah tekstur dan juga bayangan. Pada wilayah tersebut atau pada bagian tersebut, kita tidak melihat adanya bayangan dan juga teksturnya cenderung halus. Oleh karena itu, kita menggolongkan bagian ini sebagai relief datar. Selanjutnya adalah relief berombak. Relief berombak ini cenderung memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga mulai ada bayangan, walaupun bayangannya pendek-pendek. Yang berarti bahwa perbedaan tinggi yang ada itu cukup rendah. Selanjutnya adalah bergelombang. Untuk relief bergelombang, itu dia sudah memiliki beda tinggi yang cukup tinggi, kemudian teksturnya juga cukup kasar, dan untuk ciri khas dari bergelombang sendiri adalah dia memiliki pengulangan relief, di mana misalnya seperti yang kita lihat di sini, ada bayangan, kemudian puncak, kemudian bayangan, dan puncak lagi. Hal tersebut menandakan adanya pengulangan relief. Selanjutnya pada relief berbukit, itu kita lihat di sini bahwa dia memiliki panjang bayangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan relief yang ada sebelumnya, dan dia memiliki tingkat kekasaran yang lebih tinggi juga. Kemudian kemiringan lerengnya juga lebih tinggi dibandingkan kelas relief yang lainnya. Nah, pada citra ini dapat kita amati bahwa pada bagian paling atas, bagian ini, tempat ini tidak sepenuhnya halus atau tidak sepenuhnya memiliki tekstur yang halus, tapi masih ada gundukan-gundukan kecil. Hal tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan dam yang digunakan sebenarnya merupakan DSM atau Digital Surface Model, di mana kenampakan permukaan bumi, misalnya vegetasi ataupun bangunan itu masih tertangkap dari sensor sendiri, sehingga dapat muncul kenampakan seperti yang ada di sini. Nah, berbeda dengan pada bagian ini, di mana kemungkinan ini merupakan tubuh air, entah danau ataupun waduk.
Kenapa demikian? Karena kita ketahui sendiri bahwa SRTM merupakan satelit radar, sehingga dia memanfaatkan backscatter dari energi yang dia pancarkan sendiri. Sesuai dengan kurva pantulan spektral bahwa objek air itu menyerap gelombang radar, sehingga tidak ada backscatter yang dipantulkan kembali ke sensor, sehingga pada wilayah ini atau wilayah berair cenderung semuanya halus, yang artinya tidak ada backscatter pada bagian ini. Selanjutnya kita menuju ke langkah kerja. Untuk langkah kerja yang pertama, silakan teman-teman melakukan pengunduhan data yang telah diberikan oleh asisten berupa DEM SRTM. Kemungkinan nanti data DEM itu sudah dalam bentuk hillsheet, namun apabila belum, silakan teman-teman melakukan hillshading sendiri. Tutorialnya sudah ada di PPT, silakan nanti di-download. Kemudian silakan untuk melakukan digitasi on-screen dengan kelas relief seperti yang ada di PPT juga. Jangan lupa lakukan digitasi pada skala 1:400.000, di mana objek terkecil yang dapat digambarkan itu berukuran 1.440.000 meter persegi. Kemudian silakan di layout, silakan layout dengan sederhana, tapi tetap mempertahankan kaidah-kaidah kartografis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.